Halo, kawan Labas. Salam kenal. Semoga harimu menyenangkan. Pada kanal ini, kontennya berisi seputar bahasa dan sastra. Cakupannya mengenai materi yang diajarkan di sekolah. Belajar bahasa itu sangat mengasyikkan dan mudah sekali. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan keseharian, kita tak pernah bisa lepas dari aspek bahasa. Jadi, sebelum kita mengetahui teorinya, kita sudah terlebih dahulu mempraktikkan di kehidupan sehari-hari. Mulai dari aspek membaca, menyimak, berbicara dan menulis. Sehingga bisa dikatakan, bahasa adalah bagian dari hidup kita. Untuk tayangan awal ini, kita akan mempelajari mengenai teks. Memang dalam pelajaran bahasa selalu dikaitkan dengan teks. Banyak sekali jenis teks yang dipelajari dalam mata pelajaran bahasa. Namun, yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai teks laporan hasil observasi. Pasti, kawan Labas tak asing lagi dengan kata observasi kan? Yups, observasi, bahasa sederhananya itu mengamati, meninjau, atau melihat lebih dekat. Kegiatan mengamati pasti tak asing lagi di telinga kawan Labas. Semisal mengamati bunga, burung atau bisa juga mengamati kekasih hatinya, hehehe. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah, apa itu laporan hasil observasi? Kawan Labas ada yang tahu? Oke, kalau belum tahu, simak tayangan ini ya. Laporan hasil observasi adalah teks atau tulisan yang berisi laporan pengamatan tentang suatu kegiatan, tempat, peristiwa, benda-benda, hewan, dan tumbuhan. Maksudnya ialah setelah kegiatan pengamatan, kawan-kawan harus menuliskan laporannya. Jadi kalau kita hanya mengamati saja atau sekedar melihat-lihat saja tanpa mencatat apa yang kita amati, belum bisa dinamakan laporan hasil observasi. Sampai sini, kawan Labas sudah paham? Sebagai contoh, kita akan mengadakan observasi hiu paus atau whale shark. Dan contoh laporan hasil observasinya sebagai berikut. Hiu paus atau whale shark, Rhinchodontypus, merupakan ikan hiu terbesar di dunia. Hiu ini disebut hiu paus karena ukuran tubuhnya yang sangat besar dan bentuk kepalanya tumpul mirip paus. Namun ikan ini tidak dikelompokkan dari jenis paus. Panjang hiu paus bisa mencapai 14 meter dengan berat 15 ton. Ukuran rata-ratanya sekitar 7,6 meter. Hiu paus memiliki mulut besar yang lebarnya bisa sampai 1,4 meter. Mulutnya berada di ujung moncongnya, bukan pada bagian bawah kepala seperti ikan hiu pada umumnya. Ia memiliki kepala, lebar datar, moncong bulat, mata kecil, 5 celah insang besar, 2 sirip punggung, dan 2 sirip dada di sisi-sisinya. Hiu paus memiliki 3.000 gigi yang sangat kecil tetapi jarang digunakan. Hiu paus merupakan penyaring makanan, filter feeder, yang menggunakan insangnya yang besar. Hiu paus memiliki warna tubuh dengan corak khas yaitu berbintik dan bergaris kuning muda dengan pola acak pada kulitnya yang berwarna abu-abu tua. Kulitnya sangat tebal mencapai 10 cm. Ekornya memiliki sirip bagian atas jauh lebih besar daripada sirip bagian bawah. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah, apa ciri dan fungsi teks laporan hasil observasi? Dalam teks laporan hasil observasi memiliki 4 ciri. Pertama, bersifat objektif. Maksudnya apa yang kita laporkan harus sesuai dengan apa yang kita amati, tidak boleh dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Misalnya, ikan hiu paus memiliki berat 15 ton. Pada laporannya pun harus tertulis 15 ton.
Tidak boleh ditulis 14 ton atau 16 ton. Jadi harus sesuai dengan objek yang diamati, bukan sesuai dengan keinginan si pelaku yang mengamati. Kedua, ditulis berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat pengamatan. Maksudnya, semua yang tertulis di laporan harus sesuai fakta atau kenyataan, bukan karangan atau hayalan dari si pengamat. Semisal, faktanya hiu paus tidak termasuk kelompok dari paus. Namun si pengamat sengaja menambahkan hayalannya bahwa hiu paus termasuk kelompok paus. Kalau demikian berarti laporan tersebut tidak sesuai fakta melainkan fiksi. Ketiga, tidak mengandung hal-hal yang bersifat menyimpang, dugaan-dugaan yang tidak tepat, atau pemihakan terhadap sesuatu. Hal ini berarti laporan mesti sesuai dengan objek yang diteliti, harus sesuai fakta yang ada di lapangan. Ciri terakhir ialah, laporan mesti ditulis secara lengkap, tidak diringkas atau diambil kesimpulannya saja. Adapun mengenai fungsi laporan hasil observasi, memiliki 3 poin. Poin pertama, untuk memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab tugas kegiatan pengamatan. Maksudnya, kegiatan pengamatan dikatakan tuntas ketika ada bukti fisik laporannya. Poin kedua, untuk memberitahukan kepada pihak berwenang suatu informasi dan kemudian dijadikan dasar penyusunan kebijakan. Misalnya kita mengadakan observasi mengenai masalah alam, berupa banjir. Dari laporan observasi berupa banjir, pemerintah atau pihak berwenang bisa tahu informasinya dan juga bisa menjadi jalan keluar bagaimana solusi mencegah agar tidak terjadi banjir lagi. Poin terakhir, sebagai dokumentasi suatu kegiatan. Dalam kegiatan, umumnya dokumentasi berupa foto atau video, namun kita sering lupa bahwa dokumentasi kegiatan tidak hanya foto dan video, bisa juga berupa laporan kegiatan. Contohnya, laporan kegiatan kesenian, perlombaan olahraga antar kelas, dan peringatan Hari Besar Nasional di sekolah. Oke, kawan Labas, untuk materi perdana ini sudah cukup. Nantikan materi selanjutnya di tayangan berikutnya. Wajib diingat, harus subscribe, like, dan berikan komentarmu. Sekian, terima kasih.